Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Farah. Saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS tahun kemarin untuk matkul manajemen operasional 2. Saya akan memberi penjelasan sesuai pemahaman saya semampu saya. Langsung saja karena durasi. Yang pertama, untuk soalnya terlebih dahulu, terdapat sebuah tabel dan dicari gambarkan diagram network-nya, tentukan jalur kritis dan total biaya proyek apabila menggunakan waktu dan biaya normal. Tentukan jalur yang kedua, tentukan jalur kritis dan total biaya apabila setiap kegiatan menggunakan waktu dan biaya dipercepat. Dan yang ketiga, tentukan waktu penyelesaian proyek paling optimal dengan biaya yang paling rendah. Apabila mendapatkan soal seperti ini, yang pertama kali dilakukan adalah menghitung biaya tambahannya. Biaya tambahannya IC sama dengan biaya normal per waktu normal. Cc dikurangi Cn per Tn dikurangi Tc. Jadi Cn itu biaya normal, Cc itu biaya percepatan, Tn itu waktu normal, dan Tc itu waktu setelah dipercepat. Jadi ini tuh biaya percepatan dikurangi biaya normal, terus waktu normal dikurangi dengan waktu setelah dipercepat. Kita kembali ke soal. Jadi, nah, di sini ada biaya percepatan dikurangi biaya normal dibagi dengan waktu normal dikurangi waktu percepatan. Hasilnya seperti ini, misal yang A ya, saya contohkan satu tabel saja. Jadi yang A itu ya, biaya percepatan dikurangi biaya normal, 180.000 dikurangi 125.000, jadinya 55.000 per 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi 55.000 dikurangi 2 sama dengan 27.000. Selanjutnya langsung aja dimasukkan ke rumus ini dan ditemukan ini. Nah, kalau TTD itu apa? TTD itu tidak dapat dipercepat. Jadi biasanya karena dibagi 0 atau ya karena dibagi 0. Jadi jawabannya TTD, tidak dapat dipercepat. Terus diketahui juga biaya tidak langsung proyeknya itu 50.000 per minggu. Langsung kita bikin diagram ya. Nah, gimana cara membuat diagramnya? Pertama, kita perhatikan soalnya dulu. Sebentar ngelag. Nah, ini A itu 1 ke 2, 1, 2, B itu 2, 3, C 2, 4, D 3, 5, E 4, 5, F 5, 6, G 4, 7, dan H 6, 7. Nah, di peristiwa ini A, B, C, D, E, F, G, H itu digambar. Jadi kayak gini. A 1, 2, A 1, 2, B 2, 3, B 2, 3, C 2, 4, D 35, E 45, F itu 56, terus G itu 47, sama yang terakhir H itu 67 gitu ya. Terus ini angkanya ini apa? Angka 5, 6, 7 yang di atasnya itu, angka 5, 6, 7 itu, nah itu waktu normalnya. Jadi 5, 6, 7, 5, 6, 4, 7, 4, 5, 8, 4 ini posisinya disesuaikan sama diagramnya. Jadi kalau misal yang D itu kok dapat 7, D itu apa? 35. Jadi di sini tuh D35 waktu normalnya 7 gitu ya. Terus yang ini 27.500 ini biaya tambahnya. Jadi ditulis juga biaya tambahnya kalau 1, 2 atau A itu 27.500 dan seterusnya sampai jadi seperti ini. Nah, terus kita cari alternatifnya. Carinya gimana? Jadi kita cari jalur dari awal sampai akhir yang totalnya ini tuh paling tinggi. Jadi ini tuh total apa sih? Ini tuh total dari waktu normal tadi. Jadi yang ini ya. Dari sini ke sini. Jalur pertama itu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, dari 1, 2, 3, 6, 7 itu waktunya itu ditambah 5 ditambah 6, 11 ditambah 7, 18 ditambah 5,
23 ditambah 4, 27 gitu ya. Terus selanjutnya apalagi selain A, B, D, F, H? Ada 1, 2, 4, 5, 6, 7. A, C, A, C, E, F, H. A, C, E, F, H ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, ini totalnya berapa? 5 tambah 4, 9 tambah 4, 13 tambah 8, 18 tambah 4, 22. Terus ada jalur lain nggak dari awal sampai akhir? Ada 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7 itu berarti apa? A, C, G. ACG itu berapa? 5 tambah 4, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 8, 17. Nah, gimana cara cari jalur kritis? Nah, jalur kritis itu kita cari yang paling gede. Nah, di sini paling gede 27, jadi jalur kritisnya itu yang ini, A, B, D, F, H, atau 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terus, kita menghitung waktu normalnya dulu. Waktu normalnya itu 27 di sini dijadiin minggu, 27 minggu. Biaya langsungnya 960.000. 960.000 ini dari mana? Nah, 960.000 itu hasilnya dari total dari semua biaya normal di sini, itu tuh hasilnya 960.000 gitu ya, cara nyari biaya langsungnya. Nah, biaya tidak langsungnya itu gimana? Biaya tidak langsungnya itu 27 minggu dikali sama biaya tidak langsung proyeknya ini diketahui 50.000 per minggu. Jadi langsung dikaliin aja 27 kali 50, 1.350.000. Jadi total biaya 27 minggunya itu 2.310.000. Nah, terus kita akan mempercepat nih, mempercepat. Nah, percepatan pertama itu 27 minggu menjadi 25 minggu. Jadi dipercepat 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Nah, di sini tuh dibayar dulu kegiatan yang dipercepat adalah kegiatan yang berada di jalur kritis. Dipilih kegiatan A karena biaya percepatan paling rendah yaitu 27.500 per minggu. Jadi di sini kita pilih yang A karena biayanya itu paling rendah, 27.500. Terus kenapa dipercepat 2 minggu? Kita balik ke sini lagi. Oke, nge-lag sebentar. Nah, di sini A itu waktu normalnya itu 5 minggu. Waktu percepatannya itu 3 minggu. Selisihnya 2 minggu. Jadi kenapa di sini 2 minggu? Karena maksimal itu dipercepat itu 2 minggu. Jadi kita percepat 2 minggu dulu. Biaya percepatannya 2 dikali 2 27.555.000 ditambah biaya langsung waktu normal, ini biaya langsung waktu normal 960.000. Jadi total biaya langsungnya 1.015.000, terus kita hitung biaya tidak langsungnya. Biaya tidak langsungnya 25 dikali 50.000, jadinya 1.250.000. Kenapa 25? Nah, 25 tadi ini ya, 27 minggu dipercepat menjadi 25 minggu. Jadi total biaya 25 minggu itu berapa? Total biayanya itu total biaya langsung ditambah sama biaya tidak langsung. Jadi 2.265.000. Nah, terus habis itu kita bikin diagram lagi nih. Diagram lagi sama kayak yang ini, bedanya cuma di bagian sini. Di bagian A, 1, 2 itu 5-nya dipercepat menjadi 3. Jadi kalau 5-nya jadi 3, jalur A, B, A, B, D, F, H, atau jalur 1, 2, 3, 5, 6, 7, itu totalnya berubah. Kenapa berubah? Karena 5-nya berubah jadi 3. Jadi langsung aja 3 tambah 6, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 5, 21, 21 tambah 4, 25. Nah, kita balik lagi ke cara yang pertama tadi, cara menentukan jalur kritis itu dicari yang paling gede. Nah, paling gede itu 25. Jadi jalur kritisnya itu tetap ini ya, A, B, D, F, H. Nah, terus kita percepat lagi nih, percepatan yang kedua. Percepatan yang kedua, tadi gimana cara nentuinnya? Kegiatan yang dipercepat, yaitu kegiatan yang berada di jalur kritis. Nah,
terdapat satu kegiatan yang dapat dipercepat yaitu kegiatan B. Nah, sedangkan kegiatan DFH tidak dapat dipercepat. Kenapa? Karena kan ini tadi udah kita percepat. Di jalur kritis itu ada A, B, D, F, H. A-nya ini udah kita percepat, B-nya belum. D, F, H itu T, D, D. T, D, D itu tadi apa? Tidak dapat dipercepat. Jadi pilihan kita itu cuma bisa mempercepat yang B, yang 2, 3 ini. Nah, kita percepat 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Ini yang B. Kita lihat soalnya lagi. Nah, B itu dari 6 minggu ke 5 minggu. 1 minggu doang. Jadi cuma bisa kita percepat 1 minggu. Langsung aja dimasukin lagi. Biaya percepatannya 1 minggu dikali 40.000. 40.000 itu biaya ininya. Terus biaya langsungnya itu 25 minggu. 25 minggu itu 1.015.000. Jadi yang ini, sebentar, yang ini 25 minggu, biaya langsung 25 minggu itu ditaruh di sini. Jadi total biaya langsungnya 1.055.000. Terus kita menghitung biaya tidak langsungnya 24. Ini salah ya, 24 minggu, bukan 24 hari, dikali 50.000. 50.000 dapat dari mana? 50.000 diketahui, kalau biaya tidak langsung proyeknya itu 50.000 per minggu. Jadi dikaliin 24 hari, 24 minggu dikali 50.000, 1.200.000. Jadi total biaya 24 minggu itu 2.255.000. Nah, terus kita bikin diagram network lagi buat 24 minggu. Diagramnya sama kayak yang ini, cuma yang 6 ini dijadiin 5 gitu ya. Jadi yang 5, yang pertama tadi 5 dipercepat jadi 3, yang kedua 6 dipercepat jadi 5. Terus, karena semua kegiatan pada jalur kritis sudah tidak bisa dipercepat lagi, maka proses percepatan selesai. Nah, jalur kritisnya tadi kan 1, 2, 3, 5, 6, 7. A, B, D, F, H. Nah, yang bisa dipercepat kan cuma A sama B, D, F, H-nya nggak bisa. Jadi, udah selesai. Jadi, kita bikin tabel kayak gini biar gampang. Di sini ada waktu penyelesaian proyek per minggu sama total biayanya dalam rupiah. Nah, kalau 27 minggu itu 2.310. Di sini, bentar. Nah, total biaya 27 minggu 2.310. Terus di sini ada total biaya 25 minggu 2.265.000. Terus yang ini total biaya 24 minggu 2.255.000. Kita masukin ke tabel ini. Terus kita cari yang paling rendah biayanya. Nah, yang paling rendah itu yang 2.255.000. Jadi yang dipilih adalah penyelesaian dengan waktu 24 minggu. Nah, itu pembahasan untuk soal yang pertama. Soal yang kedua ini tuh sebentar nyontek lagi. Nah, soal yang kedua, dalam perusahaan, terutama perusahaan industri manufaktur, ada divisi PPIC. Apa yang Anda ketahui, jelaskan secara lengkap semua hal mengenai divisi PPIC tersebut minimal 200 kata. Nah, ini bisa dicari sendiri, tidak perlu pembahasan. Kita lanjut ke yang ketiga. Di sini ada soal sebuah agen penjualan MS Glow melakukan pembelian suatu produk dalam kuantitas besar untuk dapat memenuhi permintaan customer-nya. Permintaan akan produk tersebut dalam waktu 1 tahun sebesar 210.000 unit. Dalam 1 tahun terdapat 300 hari kerja. Biaya penyimpanan sebesar Rp800 per unit per tahun. Biaya pemesanan 50.000 per order. Namun saat ini menjelang akhir tahun, kemungkinan sekali terdapat keterlambatan pengiriman. Hal ini diinformasikan kepada para customer-nya. Ternyata mereka dapat memahami asalkan diberikan potongan ketika harus menunggu. Untuk itu, biaya back ordering sebesar 1.000 unit per tahun dari data di atas, coba hitung EOQ atau Q optimal, jumlah order siklus per tahun, jumlah yang dipesan kembali, dan biaya persediaan tahunan pada saat Q optimal. Nah, ini tuh soalnya nggak terlalu butuh pembahasan kayak yang soal pertama, ini lebih ke rumus, kayak gini. Nah, pertama kita diketahui dulu D-nya itu 210.000 unit. D itu yang ini, D. Terus habis itu,
Hanya itu Rp800 per unit per tahun. Jadi hanya itu oke, hanya itu biaya penyimpanan 800 unit per tahun, terus biaya pemesanannya 50.000 per order, biaya pemesanan itu S, dan B itu 1.000 per unit per tahun. 1.000 itu, B itu adalah biaya back ordering. Nah, terus kita yang pertama itu nyari EOQ Ki optimal. Nah, itu udah ada rumusnya. Jadi akar 2 SD per H, ini H ya, maafkan. 2 SD per H dikali akar H plus B per B. Lalu dari diketahui ini dimasuk-masukkan dan didapatkan jawabannya segini. Nah, karena ini saya agak banyak jawabannya belakang komanya, jadi ini bisa dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Nah, terus yang kedua itu yang B jumlah order siklus per tahun. Jadi jumlah order siklus per tahun itu rumusnya itu P per Q. P-nya itu 210.000 dibagi Q. Q-nya yang ini didapatkan ini gitu ya. Jadi ini beneran cuma dimasuk-masukin rumus doang. Terus yang C jumlah yang dipesan kembali. Jumlah yang dipesan kembali I sama dengan akar 2 SD per H dikali akar B per HB. Jadi ini rumusnya agak berkesebalikan sama yang EOG. Kalau yang EOG itu H plus B-nya itu di atas, kalau ini di bawah gitu doang. Terus langsung dimasuk-masukin aja dari diketahuinya dan didapatkan jawaban segini. Nah, terus habis itu kita nyari back order. Jadi di sini itu kita nyari jumlah yang dipesan kembali back ordernya. Nah, back order itu Q dikurangi I. Nah, Q-nya itu kan udah ditemukan kan di sini. Nah, kita nyari I dulu. Terus buat nyari jumlah yang dipesan kembali itu baru Q dikurangi I. Q-nya itu sekian dari sini, terus I-nya itu sekian. Jadi jawabannya itu yang ini ya. Terus yang D yang terakhir itu biaya persediaan tahunan pada saat Q optimal. Nah, TC Q optimal itu rumusnya itu S dikali D per Q ditambah H dikali Q per 2. Langsung dimasuk-masukin aja dan ditemukan ini. Jadi begitu, sekian pembahasan soal UTS tahun lalu untuk mata kuliah manajemen operasional 2. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, apabila ada pertanyaan bisa ke CP-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.